Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kami dari kelompok 2 PGSD 002 akan menyampaikan hasil eksplorasi konsep mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari atas Dini Nurhasana, Siti Nurwahidah, Agin Apridi, dan Dinda Putri Trisnawati. Oke, kita mulai dari belajar dan berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Dalam proses pembelajaran, tentu saja peserta didik juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru atau pendidik, kita perlu mempelajari tentang teori belajar dan perkembangan peserta didik. Pertama, teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Tujuan dari semua teori belajar sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Teori belajar merupakan hasil pemikiran-pemikiran yang terus berkembang. Teori ini hadir sebagai kisah yang berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi, di antara teori belajar tidak ada yang salah dan tidak ada yang lemah karena semua teori belajar merupakan kumpulan dari teori yang saling melengkapi satu sama lain. Teori belajar terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus utamanya adalah perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus dapat berupa lingkungan belajar internal atau eksternal, dan respon dapat berupa reaksi fisik. Belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lainnya adalah faktor penguatan. Penguatan dalam teori behavioristik adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitupun apabila penguatan dikurangi, maka respon pun akan tetap dikuatkan. Ciri-ciri teori belajar behavioristik: pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Ketiga, mementingkan peranan aksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui stimulus respons. Kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Kelebihan teori ini meliputi 1. Guru lebih peka dan jeli terhadap lingkungan belajar. 2. Membentuk perilaku yang diinginkan melalui pengondisian. Ketiga, mengoptimalkan bakat dan kecerdasan melalui pengulangan dan pelatihan. Keempat, menghasilkan perilaku yang konsisten. 5. Mampu mengganti stimulus sampai muncul respon. 6. Membantu keterampilan belajar guru. 7. Dapat diterapkan pada anak yang masih memerlukan dominasi peran orang dewasa. Kekurangan teori belajar behavioristik meliputi 1. Membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. 2. Bersifat teacher-centered. 3. Monoton. 4.
masih menggunakan hukuman dan penghargaan. 5. Tidak mengakomodasi belajar yang kompleks. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat saat guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Yang kedua, guru cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan instruksi. Ketiga, guru lebih banyak pengulangan berupa latihan. Keempat, guru melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kelima, guru dituntut memiliki kemampuan penguatan positif maupun negatif. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik meliputi Edward Lee Thorndike yang menjelaskan teori koneksionisme, Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning, dan Bruce Frederick Skinner yang menjelaskan teori descriptive behaviorism atau operant conditioning. Kedua, teori belajar sosial kognitif. Albert Bandura merumuskan teori belajar yang mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Beliau merumuskan teori belajar sosial kognitif dengan gambar yang menghubungkan antara perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan mengenai proses belajar observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement atau punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Istilah yang terkenal adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan, sekaligus melibatkan proses kognitif. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif: yang pertama, fokus utama pada pengamatan dan peniruan. 2. Model bisa melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, peserta didik dapat meniru kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau diperagakan guru. Keempat, peserta didik akan memperoleh kemampuan dan respon positif. Dan kelima, melibatkan proses memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri respon rangsangan positif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar sosial kognitif. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial atau social learning theory adalah teori belajar sosial atau kognitif serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses pengamatan dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Berikutnya contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi dan meminta peserta didik menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan peserta didik lain untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru atau suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung.
teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini merupakan salah satu teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penerapan teori belajar ini memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dan, dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme menurut Jan Piaget. Teori ini, menurut Piaget, belajar adalah sebuah proses yang dialami oleh seseorang yang didapatkan dari pengalaman interaksi dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Yang pertama, terjadi proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya di dalam otak. Yang kedua, proses adaptasi, yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, menghubungkan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut asimilasi. Yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru, sehingga terjadi keseimbangan. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Teori belajar menurut Vygotsky, yang dikenal sebagai konstruktivisme sosial, menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Vygotsky percaya bahwa pengetahuan dibangun melalui kolaborasi dengan orang lain dan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan guru. Konsep utama dari teori belajar konstruktivisme Vygotsky, yang pertama ada zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Ini merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Yang kedua, scaffolding adalah memberikan dukungan dan batasan kepada seseorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu peserta didik dalam menentukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atau informasi yang diterimanya. Ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisa, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Pada teori humanistik, belajar merupakan sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan teori ini yaitu self-regulate learning, yang artinya peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar dan pendidik menjadi fasilitator. Ciri-ciri dari teori belajar humanistik yang pertama yaitu berfokus pada aktualisasi diri individu.
Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya, yaitu prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, tokoh dari teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Yang kedua, teori belajar berdasarkan kepribadian manusia oleh Carl Rogers. Yang ketiga, teori belajar kontrol teori berdasarkan William Glasser. Berikut merupakan contoh penerapan teori belajar humanistik. Yang pertama, pada awal kegiatan pembelajaran, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Yang ketiga, guru menyediakan fasilitas atau sumber belajar baik buku, media visual maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kematangan dan interaksi lingkungan. Perkembangan terbagi dalam beberapa periode, yaitu masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Isu perkembangan yang paling penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak meliputi yang pertama, nature and nurture. Nature yaitu warisan biologis atau genetik. Nurture yaitu pengaruh lingkungan seperti nutrisi, pola asuh, dan pembelajaran. Keduanya bekerja sama dalam membentuk karakteristik anak seperti inteligensi, sifat, dan kesehatan. Yang kedua, continuity and discontinuity, yaitu berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau justru bertahap. Yang ketiga, early and later experience. Pengalaman awal seringkali dianggap penting karena dapat mempengaruhi perkembangan jangka panjang. Namun, ada juga pandangan bahwa pengalaman di kemudian hari dapat memperbaiki atau mengatasi dampak negatif dari pengalaman masa lalu. Perkembangan pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Perkembangan fisik, masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks, karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf manusia. Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek, diantaranya 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, serta 3. Kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Perkembangan fisik pada manusia terbagi menjadi 4 masa, yaitu perkembangan fisik pada masa bayi, kanak-kanak, remaja, serta dewasa. Yang pertama adalah perkembangan fisik masa bayi. Kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Bayi baru lahir sudah mampu menggerakkan bibir, mata, kemudian mampu menggerakkan tangan dan kaki, serta mampu menggerakkan anggota tubuh ke kanan dan ke kiri.
Masa bayi mempunyai gerakan spontan atau refleks yang mendominasi gerakan yang terus-menerus berkembang. Gerakan ini bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi atau stimulus dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan fisik masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari perkembangan awal anak-anak. Perkembangan ini berlangsung dari usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Individu mulai menunjukkan perubahan terhadap pola kehidupannya dalam sikap, nilai, dan perilaku. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangannya lambat dan relatif sama sampai menjelang masa pubertas. Pada masa ini, individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerakan-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks, sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat universal, serta dapat mengembangkan pola permainan dan menaati peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga, perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Gejala primer ditandai oleh perubahan postur tubuh serta percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Selain itu, terjadi kematangan seksual yang ditandai oleh perubahan seks primer, yaitu dimulainya perubahan pada organ reproduksi pada laki-laki yang ditandai oleh mimpi basah yang terjadi pada laki-laki serta menstruasi pada anak perempuan. Perubahan seks sekunder ditandai oleh perubahan suara, munculnya bulu-bulu halus pada area kemaluan maupun pada wajah individu laki-laki, dada yang semakin bidang pada laki-laki, serta pembesaran pada area payudara, pinggul, dan bahu pada perempuan. Kemudian yang terakhir, perkembangan fisik masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang, sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional, di mana perkembangan sosial emosional ini terbagi menjadi dua, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu, sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Pada diagram ini, Bronfenbrenner membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem, yaitu yang pertama, makrosistem, di mana makrosistem ini mencakup attitudes and ideologies of the culture. Kemudian, yang kedua adalah ekosistem, di mana ekosistem ini mencakup neighbors, legal service, social welfare service, mass media, and friends of family. Selanjutnya yang ketiga ada mesosistem. Mesosistem ini ada keterkaitannya dengan ekosistem. Kemudian yang keempat ada mikrosistem, di mana mikrosistem ini mencakup school, pairs, neighbor play area, course group, health service, and family. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada chronosistem, di mana chronosistem ini mencakup time atau social historical condition and time science life event. Selanjutnya adalah teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Yang pertama adalah infant yang berada pada rentang usia 0 sampai 18 bulan. Pada tahap ini dinamakan tahap Trus versus Mitrus. Tahap pertama dari teori perkembangan psikososial Erikson adalah Trus versus Mitrus atau kepercayaan versus ketidakpercayaan yang dimulai saat lahir dan berlangsung hingga sekitar usia 18 bulan.
ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Di masa ini, bayi sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya, yaitu orang tua. Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan. Jika pengasuh gagal memberikan setiap kebutuhan di masa ini, anak akan merasa bahwa mereka tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa dalam hidup mereka. Yang kedua ada masa toddler, yang berada pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap ini dinamakan tahap otonomi versus rasa malu. Di tahap ini, keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan mereka dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka mulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi. Jika tahap ini gagal karena anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Adapun contoh keterampilan yang bisa dilakukan anak pada tahap ini yaitu toilet training, berpakaian, menyikat gigi, serta lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, preschooler, yang berada pada rentang usia 4 tahun. Pada tahap ini dinamakan tahap inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ketiga, perkembangan psikososial, terjadi selama tahun-tahun persekolahan. Selama tahap ini, seorang anak belajar untuk mulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lain. Anak-anak juga banyak bertanya pada tahap ini. Anak yang berhasil pada tahap ini akan merasa mampu memimpin orang lain. Lalu untuk anak yang gagal melewatinya, yang disebabkan karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa pertanyaan mereka mengganggu, akan memiliki sikap yang sering meragukan diri dan kurangnya inisiatif. Kemudian yang keempat ada school ager, yang berada pada rentang usia 5-12 tahun. Tahap ini dinamakan tahap ketekunan versus rasa rendah. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Kemudian yang kelima ada masa adolescent, yang berada pada rentang usia 12-18 tahun. Pada tahap ini dinamakan tahap identitas versus kebingungan. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus mempengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. Mereka yang menerima dorongan dan kekuatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi akan memiliki identitas diri yang kuat, perasaan kemandirian, dan kontrol. Kegagalan dalam tahap ini menyebabkan rasa tidak aman, bingung tentang diri mereka sendiri dan masa depan. Kemudian yang keenam ada young adult, yang berada pada rentang usia 18-40 tahun. Pada tahap ini dinamakan keintiman versus isolasi. Tahap ini meliputi masa dewasa awal ketika seseorang mengeksplorasi hubungan pribadi dengan orang lain. Di rentang usia ini, seseorang perlu membentuk hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Sukses melewatinya akan mengarah pada hubungan yang kuat, sementara kegagalan akan menghasilkan rasa kesepian dan isolasi. Yang ketujuh ada middle age, yang berada pada rentang usia 40 hingga 65 tahun. Tahap ini dinamakan generativitas versus stagnasi. Di masa ini, seseorang menentukan kembali prioritas dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak, produktif di tempat kerja, dan terlibat dalam kegiatan dan organisasi masyarakat. Kesuksesan pada tahap ini akan mengarah pada perasaan akan membuat seseorang merasa tidak produktif, pada perasaan berguna, dan memiliki rasa pencapaian, sementara kegagalan akan membuat seseorang merasa tidak produktif,
dan tidak terlibat di dunia. Kemudian tahap terakhir atau tahap older adult yang berada pada rentang usia di atas 66 tahun. Tahap ini dinamakan integritas versus keputusasaan. Tahap terakhir dalam teori perkembangan psikososial Erikson adalah integritas versus keputusasaan. Tahap ini dimulai sekitar usia 66 tahun dan berlanjut selama sisa hidup seseorang. Selama tahap ini, seseorang akan merefleksikan kehidupan dan pencapaian mereka, serta menerima kenyataan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Menurut Erikson, jika seseorang merasa hidupnya tidak produktif atau jika seseorang merasa bersalah atas hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan putus asa. Kemudian, ketika sukses pada tahap ini akan mengarah pada perasaan puas dan merasa bijaksana. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk berperilaku etis. Dalam domain perilaku, fokusnya adalah pada cara siswa benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Sementara itu, dalam domain emosional, penekanannya adalah pada cara siswa merasa secara moral. Lawrence Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat yang tersusun atas 6 tahap. Tingkat 1 yaitu prakonvensional yang terdiri dari tahap 1 orientasi hukuman dan ketaatan, tahap 2 individualisme dan tujuan. Selanjutnya tingkat 2 atau konvensional yang terdiri dari tahap 3 norma-norma interpersonal dan tahap 4 moral sistem sosial. Dan yang terakhir adalah tingkat 3 atau pasca konvensional yang terdiri dari tahap 5 hak-hak masyarakat versus hak individu dan tahap 6 prinsip-prinsip etis universal. Menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Hal ini akan membantu pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila pendidik berhasil memetakan kondisi para peserta didik di kelas. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap, dan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. B1. Latar belakang peserta didik. Latar belakang berdasarkan etnik. Peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa, seperti misalnya dalam satu kelas terdiri dari etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
Selanjutnya, latar belakang berdasarkan budaya atau kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Latar belakang berdasarkan status sosial. Manusia memiliki perbedaan dari aspek pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah. Peserta didik dengan bervariasi dari aspek ekonomi dan sosialnya menyatu di satu kelas untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. B2. Perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Manusia berkembang dengan cara yang beragam. Dengan mempelajari lebih dalam mengenai aspek perkembangan manusia dan peranannya dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu, maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Dalam melakukan analisis pembelajaran, guru harus menentukan hierarki kemampuan yang akan dicapainya, yaitu kemampuan yang lebih rendah sebagai kemampuan awal. B3. Kesiapan peserta didik. Berdasarkan minat. Gaya belajar dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta membaca dan menulis. Berdasarkan motivasi. Terdapat 2 jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah semangat untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Berdasarkan gaya belajarnya, emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.